Selamat sore Pak. Selamat sore. Kami minta waktu Bapak sebentar. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai Pak? Bersedia. Baik Pak. Jadi wawancara kami ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Kristen, terkhususnya Pak Majemuk. Ya, tujuannya itu untuk apa? Supaya kami bisa mengetahui nilai budaya dari suku yang berbeda-beda, kemudian bahasanya, kemudian kemajemukan apa saja yang ada di dalam suku tersebut. Bapak sendiri kan dari suku Nias kan Pak? Iya betul. Iya, jadi sebelum kita membahas tentang apa saja kemajemukan yang ada di dalam suku Nias maupun latar belakang Bapak, kami bisa minta Bapak untuk perkenalkan sedikit mengenai identitas Bapak, mungkin nama Bapak, suku, kira-kira seperti itu Pak, supaya kami bisa tahu. Baik, nama saya Sojang Nolobulo. Saya berasal dari Nias, Sumatera Utara. Kalau sapaan orang Nias kita itu ya aku. Oh ya, kalau ketika bertemu. Kita bertemu sesama orang Nias, kita harus mengucapkan ya baik pagi, siang, sore, malam. Oh ya, itu sapaan. Itu sapaan ya Artinya apa ya Pak? Ya, kumpulan dari selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Itu budaya Nias yang telah Jadi sesama Nias kalau itu wajib sekali ya kalau sama orang Nias. Itu sudah yang paling sopannya ya Pak, kira-kira begitu. Baik Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan sedikit. Bagaimana nilai-nilai budaya menurut Bapak yang paling dijunjung tinggi nih dari budaya Nias? Yang paling dijunjung tinggi sendiri. Budaya yang paling dijunjung tinggi ya, tetap harus dilestarikan kembali. Seperti kalau kami di Nias itu budaya yang lebih dominan sekarang yaitu tarian Maina itu bahasa Nias. Artinya apa ya Pak? Semacam tarian Maina. Itu kalau ada acara-acara adat ataupun ada acara nikahan, Itu yang harus tapi itu tampil itu acara Maina. Tujuannya apa Pak? Kalau untuk bukan tujuan, tapi itu udah jadi budaya Nias. Itu supaya orang tahu gitu ya Pak? Supaya tahu, ya mereka tahu bahwa itu mereka asalnya dari Nias gitu. Baik Pak. Kemudian apakah selain daripada mungkin tarian yang dibawa dari tarian budaya Nias yang diperkenalkan dalam setiap kegiatan, baik itu acara pernikahan maupun acara-acara yang penting ya Pak? Selain daripada tarian, kira-kira ada apa lagi Pak? Kalau selain tarian Maina, ada juga budaya Nias yaitu pemberian daun sirih atau bahasa Nias itu nafo. Iya, itu nafo artinya daun sirih. Itu budaya juga, itu budaya Nias juga itu. Dikasih ke apa? Kayak misalnya kegiatan apa aja pemberian daun sirih itu? Kegiatan adat pernikahan, adat kegiatan pemerintah juga kalau memang diundang dari budaya pasti ada daun sirihnya yang dimasukin di apa itu namanya? Dulang. Iya. Kayak dulang. Kalau kami orang timur ada juga Pak. Itu namanya pokok mama kalau nggak salah. Jadi ada pinang, sirih sama kapur. Oh iya, untuk orang-orang bersama ya, kayak kebersamaan ya. Itulah kebersamaan. Budaya Niasnya. Lalu
ada lompat batu. Lompat batu Nias paling dikenal ya Pak. Iya, kalau lompat batu itu Masih dilestarikan tidak Pak? masih dilestarikan sekarang. Seterusnya harus kalau lompat batu itu harus juga latihan. Itu untuk anak sebelum dari usia berapa latihan untuk di situ? dari SD kalau nggak salah ya. Karena saya dulu lompat batu ada dari SMP. Itu diwajibkan untuk setiap anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Setiap anak laki-laki, tapi enggak terlalu diwajibkan sih. Mungkin dulu ya. Mungkin dulu. Tapi sekarang saya rasa udah terlalu diwajibkan untuk lompat batu. Cuma yang ada niat aja. Kalau nggak ada niat mah nggak ada masalah. Kemudian apakah ada nilai moral dari suku Bapak sendiri yang harus diterapkan ke generasi terus biasanya budaya kayak kalau ke tempat orang itu harus seperti ini, nggak boleh mungkin ya? Ya kalau kita ke tempat orang kita harus menunjuk tinggi sopan santun lah, biar kita sama-sama dihargai. Kata krama yang baik, berkata yang baik. Kalau untuk makanannya sendiri apa ya Pak? Kalau sama seperti biasanya nasi, cuma kalau ada acara nikahan itu wajib ada daging babi yang sudah dimasak. Daging babi itu ada setiap ada pernikahan selalu diwajibkan daging babi, terutama kepalanya. Kenapa harus kepalanya? Karena sudah dari nenek moyang dulu harus kepala yang untuk adat. Jadi yang makan kepala babinya itu Ketua adat orang yang Isra itu ketua adat nanti ya orang-orang ke masyarakat di sekitar yang datang pas acara itu kita kemudian mungkin ada selain dari Bapak sampaikan kalau misalnya sesama Nias kalau ketemu ya harus sampaikan ya aku. Selain daripada itu mungkin ada bahasa unik lainnya lagi Pak yang kalau tidak ada sih bahasa uniknya lagi selain jauh palingan ya kalau memang kita ketemu pagi ya selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Itu kalau siang ya selamat siang. Cuma pada sapaannya itu ya aku. Kalau untuk suku Nia sendiri Pak, kira-kira itu ada pecahannya lagi nggak Pak? Kayak jadi kayak misalnya beda-beda bahasanya. Kalau misalnya kalau kita Nia sih yang saya tahu ya cuma ada dua bahasa. Itu bahasanya selatan agak beda kami sedikit sama bahasanya. Itu dialeknya atau artinya yang beda, tetap cara bahasanya juga beda sama kami. Kayak logatnya juga beda ya. Sama kayak kami orang Batak, begitu juga ya selatannya. Kami nggak ngerti apa yang mereka pakai bahasa kalau mereka pakai bahasa mereka. Ya. Tapi mungkin ada beberapa kesamaan ya Pak. Beberapa kesamaan. Ya cuma sedikit kesamaannya, lebih banyak perbedaannya kalau di selatan. Soalnya kan saya Nias Barat, Nias Utara
sama Nias induk atau kotanya sama semua, arti bahasanya cuma logat gaya bahasanya doang yang beda. Kalau Nias Selatan ini ya beda banget artinya. Kalau mereka pakai bahasa daerah masing-masing kan, kami kebanyakan Nias Barat, Nias Utara, sama Nias ini agak kurang ngerti apa yang mereka sampaikan. Kalau Nias induk itu dari Nias Nias itu Gunung Oli, itu ibu kotanya. Kotanya Gunung Oli. Kalau Nias Barat, ibu kotanya Lahumi. Kalau Nias Utara, ibu kotanya Laheba. Kalau Nias Selatan, ibu kotanya Teluk Dalam. Nah itu yang agak beda bahasa dan Teluk Dalam. Beda berarti ya. Cuma dua bahasa sih. Meskipun satu suku Nias tapi bahasanya beda-beda. Nah itu sudah termasuk kemajemukan sih Pak, keberagaman dalam suatu suku itu. Terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana supaya keragaman atau perbedaan dalam baik suku Bapak sendiri dan suku lainnya yang ada di Indonesia ini bisa diperhatikan Pak? Bagaimana supaya dari Bapak sendiri nih, ya maksudnya biar baik suku Bapak atau suku-suku yang lainnya ini bisa berada dalam situasi yang saling menghargai atau terima kalau menurut saya sih bagusnya ada kekompakan. Kalau tidak ada kekompakan mah tujuannya kita inginkan tidak akan tercapai. Tapi kalau ada kekompakan, apa yang kita rencanakan ke depan dengan ada kekompakan dan kerjasama, akhirnya kan bisa tercapai apa yang kita inginkan lebih baik ke depan. Sama-sama. Terima kasih buat waktunya sudah bersedia untuk kami wawancara. Sama-sama.